Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan Allah Yesus Kristus. Apa itu ajaran perintah manusia? Karena ini yang akan kita bahas saat ini ya. Kita harus mendefinisikannya berdasarkan Alkitab. Ya, jangan tafsir. Markus 7 ayat 7-8, Yesus berkata dengan perkataan langsung, "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Yesus melanjutkan di ayat ke-8, "Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Beberapa hal dijelaskan di Markus 7 ayat 7 dan 8, yaitu ternyata beribadah yang dikehendaki Allah adalah kepadaku, kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati Allah, untuk setiap perbuatan baik, inilah ajaran perintah manusia itu. Ya, 1, mengaku beribadah kepada Allah mereka. Misalnya, Bapa Tritunggal atau Allah yang lain. Yang jelas, mereka beribadah bukan kepadaku. Ku huruf besar ya. Maksudnya, bukan kepada Yesus. Tadi ayatnya ya. Walaupun waktu itu Yesus masih manusia fisik. Yang dimaksud oleh Yesus, beribadah kepadaku adalah beribadah kepada Yesus yang roh, yang Allah, yang duduk di tahta sorga. Yang kedua, Yesus berkata itu percuma. Ya, nggak ada gunanya. Sia-sia. Ya, dibumbui ritual yang sangat agamawi. Sepertinya sih saleh. Tetapi Yesus berkata itu semua percuma. Yang ketiga, mengabaikan perintah Allah. Ada di mana perintah Allah itu? Ya, ada di Alkitab, yaitu segala firman Allah. Itu mengabaikan perintah Allah, mengabaikan firman Allah. Ya. Itu perintah manusia. Yang keempat, yang diajarkan justru perintah manusia. Contohnya, suruh menyembah Allah Tritunggal. Berkhotbah harus berdasar teologi. Menyembah Allah yang pribadi dan lain-lain. Yang semuanya itu bertentangan dengan Alkitab. Berdoa kepada Allah melalui perantara Maria, melalui Bunda Maria, Ibu Yesus. Nggak ada tuh ayatnya yang mengatakan kalau berdoa itu harus melalui Bunda Maria. Ini kan ngarang bebas. Nggak ada satupun ayatnya. Atau berdoa dengan perantara para santo. Ngarang bebas lagi.
Kan seneng nih ngarang bebas, ya kan? Nggak sesuai dengan Alkitab nggak apa-apa deh. Yang penting dongeng-dongeng, gitu kan? Ini jadi berdoa kepada Allah itu, ya, yang perintah manusia harus melalui perantara Bunda Maria atau para santo atau ya melalui perantara-perantara. Padahal Yohanes jelas ya, Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini diabaikan ayat-ayat Alkitab ini. Ya, lalu yang berlaku adalah perintah manusia. Itu perintah yang tadi. Berdoa melalui Bunda Maria, melalui para santo. Padahal ayat kita jelas-jelas mengatakan orang yang sudah mati itu tidak bisa apa-apa lagi. Mereka sekarang ada di yang mati dalam Yesus, ya, itu ada di Firdaus. Nah, kan nggak baca Alkitab kan? Senangnya dongeng. Dongeng itu buat anak kecil kalau mau tidur. Silakan dibaca itu. Dan perikopnya kalau saya tidak salah, Lazarus ya, dengan orang kaya itu. Di sana juga ada Abraham, Ishak, Yakob, dan para nabi-nabi itu yang dipilih oleh Yesus. Mereka saat ini ada di Firdaus. Jadi bagaimana mungkin mereka berdoa lagi? Kan senang pakai logika. Logikanya mandak nggak jalan. Lalu ajaran manusia, oh ada gua Maria. Ngapain Maria ada di gua? Berdoa tuh nggak perlu di gua. Nanti ketemu malaikat-malaikat yang jatuh itu, ya kan? Yang disimpan di gua nanti pada hari penghakiman itu akan dihakimi. Di gua benar ketemu itu tuh. Maria di gua, fitnah aja. Itulah yang namanya perintah manusia. Ada nggak di Alkitab? Nggak ada. Berdoa melalui Bunda Maria, melalui santo, melalui apa itu? Di gua Maria. Yang nggak ada diada-adain. Itulah yang dikatakan perintah manusia. Ya. Jadi kata Yesus apa? Kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu. Bukan orang ini pandai nih. Pandai minterin. Ya kan? Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Tadi berdoa langsung kepada Yesus. Itu dikesampingin. Tujuannya supaya apa? Supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ya kan? Jadi perintah Allah itu disingkirin. Demi apa? Supaya bisa memelihara adat istiadat. Yang tidak ada di Alkitab, diada-adain. Itu perintah manusia. Yang ada, dihilangkan. Ya kan? Benar gak? Logika. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku. Jelas ayatnya kan? Dalam namaku. Nama Yesus. Aku akan melakukannya. Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Apalagi mintanya kepada Bapak lagi. Di gua lagi. Berdoa tuh di mana aja. Kita bebas berdoa. Jangan terikat.
sedang duduk, kita bisa mengucap syukur. Entah itu di angkot, entah itu di kendaraan pribadi, entah itu di kantor, entah itu di rumah, di mana saja. Oh, tapi kan nggak bisa konsentrasi. Nah, makanya minum tuh air yang banyak supaya bisa konsentrasi. Berdoa kok harus konsentrasi. Berdoa itu kepada Yesus. Ada roh doa. Nah itu mengucap syukur senantiasa. Nggak perlu khusus di goa-goa. Ntar ketemu malaikat lagi, yang malaikat yang jatuh, yang ditahan di goa-goa itu. Oke? Jadi kalau berdoa itu harus langsung kepada Yesus. Nggak perlu lagi pakai pengantara-pengantara. Itu perintah manusia. Ya. Mengabaikan perintah Allah untuk berpegang pada adat istiadat manusia, pada dongeng-dongeng. Harus Alkitab dong. Saya bacakan ya, Matius 15 ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Markus 7 ayat 9. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Adat istiadat, tahu gak? Itu adalah penyembahan kepada Allah lain yang tidak ada di Alkitab. Itu penyembahan, ya, bukan kepada Yesus Kristus. Itu 2 Raja-Raja pasal 17. Baca aja. Bangsa Israel diizinkan oleh Tuhan, ya, untuk dicerai-beraikan. Kenapa? Karena mereka mengikuti adat istiadat dari bangsa-bangsa yang sudah Tuhan singkirkan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ya, ayat 41, mereka beribadah kepada Allah dan juga kepada Allah lain, kepada patung-patung. Itu adat istiadat. Walaupun dikemas dengan kegiatan yang keagamaan yang kelihatannya itu sangat agamawi gitu ya. Dengan salib-salib yang segede gaban. Iya kan? Ritualnya begitu kan? Tapi mereka tidak menyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Banyak sekali adat istiadat yang diyakini, bahkan sampai mengalahkan Alkitab. Zaman now pun begitu. Pernikahan harus melalui adat istiadat. Pemakaman juga melalui adat istiadat. Anak injak tanah juga dilakukan adat istiadat. Mau kawin, mau nikah juga menginjak telur apa segala. Itu kan adat istiadat yang tidak sesuai dengan Alkitab. Itu semua akan binasa. Yesus sangat menentang. Ya. Sangat menentang. Jadi kalau berdoa langsung kepada Yesus.
nggak perlu digowa-gowa, kayak pertapa aja. Oke, itu ajaran manusia. Nah, ini ajaran yang benar, Alkitabiah. Ini ya harus dong dijelaskan. Ajaran manusia dan ajaran Alkitab. Ya. Efesus 2 ayat 19 dan 20 mengatakan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya. Jadi di mana ada ajaran rasul? Di mana ada ajaran nabi? Jelas ada di Alkitab. Ini kan sering diplesetin. Oh, ajaran rasul dan para bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja itu tidak menjadikan Yesus sebagai batu penjuru. Tetapi bapak-bapak gereja itu menjadikan doktrin dari si Tertullianus sebagai batu penjuru. Terbukti yang disembahkan bukan Yesus. Yang disembahkan doktrin si Tertullianus. Allah pribadi, 3 pribadi yang berbeda, tapi satu Allah. Jadi jelas ya, ajaran para bapak-bapak gereja itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul jelas menjadikan Yesus sebagai batu penjuru. Dasar pengajaran, dasar iman, itu Yesus. Karena hanya beriman kepada Yesus Kristuslah, makanya kita dapat diselamatkan. Bukan beriman kepada siapa tadi? Allah pribadi, Allah Tritunggal. Bukan. Mereka nggak ada. Itu dasar yang benar. Ya. Jadi, ya, kesimpulannya nih, ajaran yang benar adalah ajaran yang ada di Alkitab. Ya, ajaran di luar Alkitab, meskipun ya kedengarannya sangat menjanjikan, ya, tetapi coba perhatikan, Allah Tritunggal nggak ada di surga. Nah, kalau Allah Tritunggal aja nggak bisa masuk surga, bagaimana dengan penyembahnya? Yang ada di surga adalah Yesus Kristus. Silakan dilihat di Wahyu 4 ayat 2. Juga di Wahyu 20 ya, 21 ya, ayat 16. Sebentar, saya lihat dulu. Wahyu 22 coba ya. Nah, Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ayat 17-nya, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Itu Yesus. Apakah Allah Tritunggal? Hoak aja itu. Ini Alkitab. Alkitab yang bisa dilawan oleh. Jadi tinggalkan itu ajaran manusia tadi.
Kembali ke Alkitab. Ya. 2 Petrus 2 ayat 3 dan 4. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Ya, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Tuh yang ada di gua-gua itu, malaikat yang jatuh disimpan nanti untuk hari penghakiman. Nah kalau ada guanya Maria, ketemu siapa tuh di gua? Gua Maria nggak ada dari kitab. Dongeng, cerita dongeng. Ya kan? Apakah saya hoax? Tidak. Baca Alkitab. Tinggal diklik ada ke gua Maria. Oh, itu tradisi. Ya, itu tradisi. Adat istiadat. Nah, itu adalah penyembahan bukan kepada Yesus. Dan itu sangat menyakitkan hati Yesus yang adalah Allah satu-satunya. Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sembah Yesus, jangan sembah yang lain. Amin. Shalom.